Diplomat Success Challenge 2022. Wujudkan visi bisnismu. Raih total modal usaha 2 miliar. Submit ke diplomatsukses.com sebelum 19 September 2022. Nih ya. Nggak tahu. Ini ngaco ya. Ngaco aja deh. Ngaco ya. Gue ngepaint ya brand gue di bulan. Biar kelihatan satu bumi ya. Setengah bumi kan? Setengah bumi. Dalam satu malam. Oke. Halo Sobat Espos, senang sekali saya Algi Fari bisa menyapa Anda di talk show yang luar biasa sekali. Melihat kondisi Indonesia saat ini yang memang masih harus terus merangkak bergerak ke depan pasca pandemi COVID-19, di mana perekonomian masih harus terus digempur ya. Bahkan kalau melihat data Sobat Espos, Indonesia hanya memiliki rasio 3,47% dari total populasi untuk wirausaha. Bahkan kalau melihat dari Global Entrepreneurship Index, Indonesia di peringkat 74 dari total 137 negara. Kita memang harus masih mengejar ketertinggalan dalam hal ekonomi tersebut, dan kita menantang Anda, kami menantang Anda, Sobat Espos, untuk bisa menjadi bagian dari penggerak roda ekonomi tersebut. Salah satunya ada di wadah Diplomat Success Challenge. Di talk show kali ini kita akan berbincang langsung dengan program inisiator dari Diplomat Success Challenge 2022, Mas Edric Chandra. Welcome Mas Edric. Halo. Gimana kabarnya? I'm good. Waras ya? Waras ya? Stay sane gitu kan? Stay sane. Yep. Welcome to Solo. Thank you. Baru pertama kali ke Solo atau udah sering ke Solo nih? Sering banget. Udah sering banget ya? Sering banget. Tapi kalau mampir ke sini baru pertama kali ya? Kalau kesini? Ya. Kesininya iya ya? Betul. Welcome juga di studio kami nih ya, di studio Espos luar biasa sekali. Kali saya bersama dengan inisiator dari DSC 2022, ada Mas Edric Chandra, dan kali ini kita akan mengupas lebih dalam lagi ya tentang bagaimana sih kalau Sobat Espos di sini ingin bisa gabung menjadi istilahnya apa nih? Challengers ya? Challengers dari Diplomat Success Challenge 2022. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu ya dengan Mas Edric Chandra selaku inisiator dari DSC 2022. How long has it been? Sudah berapa lama ini DSC 2022? Berarti awalnya kapan nih? Since 2010. 2010. Udah berapa kali berarti ya? Ini 13 Betul, ya? ini tahun ke-13. 13 tahun. Berarti bisa dibilang ini sebuah acara yang dari tahun ke tahun selalu memanen wirausaha ya. Yap. Oke. Dengan datanya tadi untuk kucuran dananya nih supaya Sobat Espos juga tertarik untuk gabung. Berapa total yang akan didapatkan kalau misal Sobat Espos bisa menjadi challengers dalam Diplomat Success Challenge ini? Oke, di tahun ini total modal usaha yang diberikan itu totalnya 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah? 2 miliar rupiah, begitu. Jadi kita bicara soal program Diplomat Success Challenge dulu ya. Jadi secara sejak 2010, sejak 2010 kalau misalkan kita bicara soal program kewirausahaan, kompetisi kewirausahaan, gitu kan, like the first 5 years it's very hard karena konsep entrepreneurship, konsep kewirausahaan 2010 sampai 2015 itu kayaknya masih kayak gitu-gitu aja ya. Sebenarnya bukan gitu-gitu aja. Gimana tuh? Cuman maksudnya kan kita kan ke sudut pandang dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa yang namanya menjadi seorang pengusaha itu sebenarnya privilege banget. Kalau misalkan contoh, kalau nggak ada yang namanya keluarga dari seorang background seorang pengusaha gitu kan. Terus yang kedua kalau misalkan tidak ada lingkungan yang mendukung menjadi seorang pengusaha, biasanya jarang banget yang menjadi pengusaha. Iya. Biasanya karena kepepet dulu, ya benar. Cari celah, ini kayak bisa nih bikin usaha ya. Oke. Sehingga pada waktu the first 5 years, itu submitters kita itu paling mentok 1.800. Oh, 1.800? Mentok 1.800. Di early ada program ini ya? Ya. Tahun pertama 606. 606. Submitters yang join to this program. That's the first year. 5 tahun pertama sebenarnya sempat exhausted juga, gitu kan? Karena program itu kan semakin sustain, semakin berkelanjutan, seharusnya dampaknya akan makin besar. Iya, begitu kan? Ada improvement yang dibangun ya. Harapannya. Cuma kembali lagi kalau misalkan kita bicara soal secara sistem, secara proses, begitu ya. Untuk menjadi seorang pengusaha itu ternyata butuh yang namanya wadah. Iya, benar. Gitu. 2015, 2016, 2017 akhirnya kita bikin wadah dari alumni kita tahun-tahun sebelumnya.
sebelumnya bikin yang namanya Diplomat Entrepreneur Network. Oke. Diplomat Entrepreneur Network itu adalah alumni dari program Diplomat Success Challenge. Oh ya, sudah tadi lolos, kemudian diberi suntikan, sudah bisa sukses untuk dari usaha yang masing-masing itu. Betul. Ada jejaringnya sendiri. Ya. Oh wow, oke. Ada Komunitasnya. Kita bicara Diplomat Entrepreneur Network. Nah, Oke. di situ kita percaya bahwa penyebaran mindset menjadi seorang entrepreneurship itu kan penting banget, gitu ya. Mindset itu sendiri sebenarnya akan terbentuk jikalau punya ekosistem yang baik, punya lingkungan yang baik. Nah, dari situ virus itu baru tersebar dengan lebih cepat. Oke. 2016, 2017, 2018, 2019. Oke, 2019 kita bahkan sudah achieve di 12.543 Submitters ya, wow. Very exponential. 2016 6.000 sekian, terus kemudian 2017 itu ya di sekitar 6.000-an ya. Tapi 2019 di 10 tahun atau satu dekadenya di Diplomat Success Challenge itu kita menerima proposal 12.000 tadi. During the pandemic 2020 kita tetap jalan. Oke, despite all the turbulence ya. Yes. Ada turbulensi yang pandemi datang yang benar-benar berpengaruh pun DSC hadir untuk bisa mewadahi. Betul. Oke. Itu di tahun 2020 total submitters di 15.000 sekian. Oh, jadi makin naik lagi. Bahkan pandemi itu malah naik ya? Malah naik. Oke. Tahun lalu kita achieve 18.233. 2021 ya? Ya. Oke, nah sekarang ya tanggal di September menuju penutupan ini dari DSC ini sudah berapa sih submitters ya? Mungkin kurang dari 2 minggu ini anggapannya ya. Iya, kurang dari 2 minggu. Up to 6 September itu sudah 15.293. Wow, jadi memang saingan Anda Sobat Espos itu bukan main-main ya. Nah, di situ sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal mindset, ada yang berpikir bahwa yang namanya saingan, itu bisa menjadi batu sandungan, gitu ya. Ada juga bicara soal yang namanya saingan, itu sebagai refleksi yang baik bagi kita sendiri untuk mengetahui. Karena gini, mengetahui kekurangan kita. Oke. Sekarang gini deh, ini gua tanya ya, ngobrol sama Gif nih. Iya, gimana ngobrol nih? Ya? Saya ditantang juga nih kalau misal ada pertanyaan gini gimana nih? Nih, kalau misalkan Gif bikin sebuah produk apapun, misalkan contoh masak, risol deh, atau bikin terus kasih ke nyokap. Nyokap kira-kira biasanya kasih masukan apa? Sederhananya pasti bilangnya enak. Oh enak. Bener kan? Oh iya benar ya. Ya namanya anak sendiri ya. Mungkin dikasih komentarnya yang positif biar makin encouraging ya, biar gitu semangat. Gitu. Santai. Ketika kita lempar itu ke kompetitor akan tahu kekurangan kita. Dan dia akan stay with you. Consumer pun juga sama. Ketika kita melakukan proses validasi kepada konsumen juga akan mengatakan yang sejujurnya. Karena ya itu lidah mereka beli, bukan relatif. Kacamatanya berbeda ya. Kacamatanya berbeda. Dari yang emang support system sama yang emang beneran ingin menikmati dari produknya itu bakal telling the truth. Betul. Nah dari situ sebenarnya akhirnya kita sadar bahwa memang yang namanya entrepreneur itu harus ya anggap aja gini deh, burung kan biasanya hinggap atau terbang bersama dengan burung sendiri. Nah that kind of support system itu jauh lebih penting dibandingkan kita memberikan knowledge yang sifatnya teknikal doang. Karena kenapa? Network and access itu priceless. Network and access is priceless. Itu priceless. Iya, benar. Kalau misalkan dibandingkan coba ikut course, terus kemudian sekarang malah banyak knowledge yang very free. Dalam arti ya tinggal nonton YouTube aja, lu bisa bikin dasi, gitu kan? Tutorial gitu kan? Segampang dasi ya. Segampang bikin dasi yang mungkin bagi kita cowok-cowok zaman sekarang tuh kayaknya gue nggak pernah diajarin bokap gue bikin dasi gitu kan? Ya udah tinggal cek di tutorialnya YouTube. That's a lot of content yang memang ngajarin itu dan bahkan ada yang cuma di bisa kan? Banyak hal ya, bukan dasi. Yang namanya knowledge itu sebenarnya sekarang dengan era informasi dan teknologi itu menjadi ya borderless. Setiap orang bisa menikmati selama at least punya privilege pakai data. Betul kan? At least. Gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara soal mindset entrepreneurship, yang jarang ada itu adalah sharing experience bersama pelaku. Karena itu yang priceless. Network, access, sharing experience
Dan di saat yang sama bisa benchmarking juga. Betul. Dan kedua, komentar yang pedas. Karena bukan karena relatif atau tadi dibilang sebagai support system doang gitu ya. Support system yang yaudah yang penting semangat supaya yang jangan penting, patah gitu kan. Karena sebenarnya gini, statement sederhana. Kita ini kan kalau hidup kan menderita. Oke. Betul nggak? Misalkan contoh ya, kalau misalkan dan manusia itu suka menderita. Kalau kerja menderita, nggak kerja juga menderita. Jadi lebih pilih. Nah, sekarang pilih yang mana? Jomblo sama nggak jomblo sama-sama menderita benernya. Cuman yang lo pilih menderita yang mana nih? Kenapa gue bilang dari kata menderita? Karena poin kedua yang penting banget untuk ya teman-teman mungkin kalau misalkan mau start the business, gitu kan? Ya start with your passion. Ada yang bilang passion tuh istilah harafiahnya apa sih? Cari dulu lu passion lu, gitu kan? Tapi passion tuh dari bahasa Latin, oke? Artinya itu adalah willingness to survive, sacrifice. Dalam arti passion equal to penderitaan. Tapi penderitaan yang lu bener-bener rela lakuin sampai bahkan lupa waktu, bahkan berkorban banyak, berkorban banyak. Katanya orang sih biasanya berangkat dari hobi, biasanya. Gitu kan misalkan contoh nih, kalau misalkan buat bapak-bapak gitu ya, yang suka mancing gitu, ya kan? Subuh-subuh keluar jam 1 nih mancing, ya kan? Sampai sampai pagi gitu ya, matahari menyingsing gitu, nggak dapat apa-apa. Pulang kan diomelin sama istrinya tuh. Iya dong. Lu ngapain sih subuh-subuh pergi terus kemudian lagi dibutuhin tiba-tiba hilang gitu kan? Pulang-pulang bawa ikan 1-2 gitu. Terus itu kan diomelin tuh. Dia menderita kan? Tapi ngapain mancing lagi? Dan itu passion gitu loh. Jadi itulah yang sebenarnya bisa menjadi fuel buat teman-teman untuk memulai sebuah idea, gitu kan? Dengan konsep memilih penderitaan terbaik. Yang teman-teman mau jalan. Jadi berbicara tentang tadi ya, banyaknya submitters, kemudian dari apa yang ingin dicapai dari Diploma Sachet Challenge ini. Tapi selaku program initiator nih, Mas Edric ya, di tahun 2010, apa sih yang istilahnya turning point yang dimana Mas Edric, kayak aku mau bikin Diploma Sachet Challenge. Despite dari ya motivasi-motivasi tadi ingin menggerakkan perekonomian untuk mencari challenger-challengers lain yang kedepannya bisa semakin ingin menderita dengan kesenangannya masing-masing. Apa yang membuat ada Diploma Sachet Challenge ini bisa berjalan sampai 13 kali ini? Itu sebenarnya berangkat dari founders mentality. Jadi dari Bismillah sendiri itu punya pilar namanya 3P. Kita percaya bahwa untuk bisnis bisa lestari 3P. Itu adalah berangkat dari profit, people, planet. Profit, people, planet. Ya, 3P. Itu adalah 3 pilar dari sustainable development goals. SDGs. Nah, profit, people, planet ini menjadi dasar sebuah perusahaan bisa terus berkembang. Contoh nih, gue tanya sederhana nih sama Gil. Perusahaan tertua di dunia umurnya berapa tahun? Mungkin reach up ke ratusan tahun ya, 100 berapa tahun gitu. Karena kan biasanya established since ada tulisannya ya. The answer is 1400 tahun. Oh, wah. Tertua ya? Namanya Kongo. Sampai sekarang masih buka. Sampai sekarang? Masih. Actively operating ya? Iya. Dia construction company dari Jepang. That's the first corporate perusahaan yang dibuat di dunia. Nah, kembali lagi tadi kalau misalkan kita bicara soal mindset dari founders mentality sendiri, jadi pemilik dari Bismillah Group gitu ya, itu menginginkan bahwa bagaimana caranya kita itu bukan cuma sekedar punya profit, tetapi gimana cara kita juga bisa memastikan bahwa planet ini masih bisa hidup 2000 tahun lagi, 3000 tahun lagi. Dari profit yang kita punya, step number 1 itu adalah fokus on people, manusianya. Nah, kita bicara soal program Diploma Sachet Challenge ini sebenarnya adalah sebuah platform atau safe house untuk fokus kepada bukan kebenaran ya, tetapi lebih kepada memberikan platform pada siapapun yang mau untuk berkembang bersama.
pilar kedua, fokus ke people. People ya. Harapannya apa? Supaya dari people yang ya kita kolaborasi bareng, oke? Hopefully this planet will live longer. Bayangin kalau misalkan contoh, perusahaan tertua di Indonesia mungkin nggak sampai 500 tahun. Orang Indonesia sendiri baru merdeka di 1945. Ya. Umur Indonesia kan pun juga belum sampai 100 tahun. Belum. Kan? Betul. Oke. Nah dari situ bagaimana kita juga bisa bikin ekosistem yang mendukung hal tersebut? Karena kita kan harus berangkat dari dalam dulu nih. Karena kita ingin lebih dari 100 tahun, lebih dari 200 tahun. Oleh karena itu ketika kita sadar dengan hal tersebut, ayo bukan giveaway ya, give back. Dari profit yang didapatkan, ayo kita develop people. Harapannya dari develop people itu sendiri, we can develop better plan. So it's a long term plan ya, bukan hanya jangka. Dapat profit, that's it. Tapi ada step-step setelah dapat profit itu apa yang harus dilakukan selaku wirausaha atau selaku challengers ini sendiri ya. Kalau misal berangkatnya dari situ, kemudian melihat kondisi Indonesia saat ini aja deh ya. Dunia kan, kalau dunia terlalu kompleks mungkin dijabarkan beberapa jam nggak cukup ya. Kalau di Indonesia sendiri, melihat iklim dari wirausahanya ini sendiri, apakah istilahnya bisa nih dengan hadirnya Diplomat Success Challenge itu memberikan kontribusi untuk kondisi tersebut? Kalau dari saya ya, langsung dari pengalaman. Dari pengalaman. Selama saya bertemu dengan startup, bertemu dengan beberapa asosiasi UMKM, teman-teman mahasiswa, with government, gitu kan. Ketika kita bicara soal sebuah konsep yang baik, work-life balance gitu sebagai contoh, before pandemi ya, itu selalu ada aja orang yang di balik layar, maksudnya pada waktu gua selesai ngomong deh misalkan contoh, di balik layar bilang, konsepnya bagus banget, gitu, tapi gimana ya, saya nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Bahasa anak zaman sekarang mental block. Gitu. Mental block. Bahasa anak zaman sekarang gitu ya. biar relate ya, relevan dengan sekarang. Nggak bisa kenapa? Nggak bisa Mas, soalnya saya orang desa. Nggak bisa Mas, soalnya ya gimana pemerintah tidak mendukung? Nggak bisa Mas, soalnya saya nggak punya akses ke Jakarta. Akses pemodalan semua dan sebagainya semua di Jakarta. Nggak bisa Mas, karena keluarga saya nggak mendukung. Nggak bisa Mas, karena suami saya nggak mendukung. Dengan berbagai excuse tersebut. Tapi the real game changer, in my opinion, itu adalah pandemi. Malah justru pandemi ya, game changer. That's the real game changer. Proses digitalisasi terjadi. Kita bicara soal kondisi pandemi itu kan sebenarnya kan kayak musuh bersama. Yang pertama. Terus yang kedua, apakah di setiap perusahaan di program Diplomat Success nggak punya pandemi? Ya kita punya pandeminya masing-masing. Bagi seorang petani gitu ya, hama itu pandemi buat mereka. Tapi ceritanya desa kalau pandemi itu kayak menyatukan kita somehow. Karena kita dipaksa untuk bisa berubah ya secara drastis. Kalau misal tidak ada pandemi pun mungkin akan totally different from now ya. Tengahnya survival mode. Benar. Bagi orang-orang yang menyebutkan saya nggak punya kreativitas, saya nggak inovatif, saya nggak fleksibel. Ternyata kita semua punya itu. Semua hal tentang kreativitas, inovasi, fleksibilitas punya. Kenapa? Sampai detik ini teman-teman yang mungkin menyaksikan gitu ya, buktinya kita masih survive, we still alive, kita masih hidup. Yang menandakan kalau kita ternyata masih punya esensi dari tadi survival mode-nya, terus bisa creativity, innovation bisa survive sama sekarang. Karena yang nggak bisa survive ya berarti memang mereka ya ada faktor masing-masing lagi sih ya. Saya nggak pengen ngomong dari sudut pandang negatifnya gitu. Negatifnya banyak dan selalu rotate. Cuman kalau misalnya kita bisa melihat hal tersebut, today we survive. Melewati 2 tahun yang tengah mampus gitu ya misalkan contoh bagi teman-teman di music industry gitu ya, bagi teman-teman di even pekerja seni, pekerja event. Itu benar-benar stop, benar ya? Karena udah nggak ada cara sama sekali. Exactly. And then ada yang namanya podcast. Ada yang namanya semua proses yang namanya pembelajaran virtual itu menjadi masuk akal.
Dari yang sebelumnya mungkin bakal diejek ya, bakal ngapain sih nggak penting. Sekarang malah justru itu menjadi core atau menjadi kunci dari bisa survive-nya kita sampai saat ini. Connectivity. Knowledge. Kita semua belajar terbiasa untuk search YouTube, sudah terbiasa untuk search Angel. So basically semua hal itu atau ini deh in service industry, restoran, pakai masker, pakai sarung tangan, waktu servis makanan itu menjadi hal yang biasa. So hal-hal baik yang sudah terjadi karena pandemi, ya sebisa mungkin harusnya dipertahankan, betul kan? Betul. Nah hal-hal itulah yang sebenarnya kalau misalkan tadi kembali ke concernnya Agit ya tentang bagaimana tentang Indonesia dan lain sebagainya gitu kan. So in my opinion pandemi change the game. Kenapa kalau misalkan tadi saya sempat cerita 2020 malah range-nya makin tinggi gitu ya. Di samping ya terima kasih banget sudah percaya dengan produk Diplomat Success Challenge gitu ya. Tapi di satu sisi juga di ekosistem work it out. Ketika di ekosistem work it out, akhirnya kita bisa lebih kreatif. Karena ya kita sudah survive. Dan nggak ada pilihan lain juga ya. Kayak survival mode-nya langsung tiba-tiba otomatis harus begitu. Oke, Sobat Espos, pastikan tadi mendengar bagaimana kondisi Indonesia saat ini Anda juga tergugah ya. Siapa tahu nih penasaran ingin ikutan Diplomat Success Challenge. Nah, pasti penasaran juga bahwa apa saja sih proses yang akan dilalui dari inkubasi bisnisnya ini sampai dengan bisa terlahir sebagai apa? Kalau lulusannya berarti sebagai apa sih kalau sudah selesai penerima modal usahanya itu? Apa yang harus dilalui? Masa-masa inkubasi, kemudian mentoringnya mungkin, atau apa yang perlu ditanamkan sebelum ikut, bahkan mentalitas seperti apa? Bisa dari Mas Hendrik ceritakan kepada Sobat Espos. It's a good point gitu. Mental gitu ya. Tadi mungkin saya sebut founders mentality. Mental dari seorang pemilik usaha gitu ya. Kalau ada yang bilang bahwa menjadi pengusaha itu mudah, tanya balik ke orang tersebut, lo pengusaha atau bukan? Sorry, ini bukan sisi motivasi ya, karena kebanyakan teman saya itu mendemotivasi teman-teman. Ini oke, karena ya that's the truth. Itu kondisi sebenarnya. Oke? Teman-teman kalau misalkan mau jadi pengusaha, fokusnya ke untung. Kan mencari untung. Untung itu untung-untungan, rugi itu pasti, siapa apa enggak. Oke, number one tadi mentalitas yang perlu dipunya ya. Untung itu rugi itu untungan. Untung itu untung-untungan, tapi rugi itu pasti. Teman-teman siapa? Kalau nggak siap nggak usah jadi pengusaha, nggak apa-apa. Serius. Karena gini loh, begitu. Karena itu responsibility gede banget loh. Mungkin lebih enak jadi pegawai. Like you working 8 to 5, oke? Dapat certain kriteria yang harus dicapai dan paymentnya itu stable. Atau yang kedua lebih enak jadi ASN, iya kan? Atau yang lagi hangat ya teman-teman di DPR gitu. Ya banyak ya kalau kita nyebut satu-satu yang istilahnya mungkin lebih sustain, lebih stable, masih banyak masih banyak daripada being pengusaha. Jadi pengusaha itu enak banget, bayangin ya 24/7, 24 jam ya, selama 7 minggu, 30 hari berturut-turut ya. Kalau teman-teman sebagai maksudnya pegawai gitu ya, kan nunggunya akhir bulan. Nah, bagi pengusaha itu yang paling serem. Aku bisa bayar gaji anak-anak nggak ya? Kalian kan nunggu payroll datang, sedangkan kalau pengusaha itu siap miskin sebanyak apapun, mau 3, mau 4, mau 800, mau 1000 karyawan yang teman-teman punya itu. Apakah this business itu bisa membantu teman-teman ini? During the pandemic, wah itu lebih susah lagi. Jangan dilihat, ya mungkin kalau misalkan
Untungnya era flexing sudah berlalu lah ya. Untungnya era flexing sudah berlalu. Karena ternyata buntutnya lebih ribet lagi ya, berurusan dengan hukum. Banyak sekali yang ternyata merugikan justru dari flexing itu sendiri. Oke. Jadi intinya adalah untuk menjadi seorang pengusaha mentalnya harus disiapin. Mentalnya itu berangkat dari apa? Find your purpose. Tujuan. Tujuan Anda bikin usaha itu apa? Mulai dari yang sederhana. Oh, gue pengen kaya. Berarti tujuannya untuk diri sendiri. Oh, gue pengen dengan bisnis ini gue bisa punya cukup uang untuk bikin nyokap sama bokap gue pergi haji. Gue pengen bikin bisnis, begitu ya, untuk bisa memberikan impact yang lebih luas kepada sebuah desa tertinggal. Tapi make sure find your purpose. Kenapa berusaha? Atau jangan-jangan tadi, ya ini sudah nggak ada pilihan lain. Saya di terminate gitu misalnya. That's what happened actually ketika kita ini gitu kan. Gue terminate, ya gue harus berusaha. Berarti kan gue berusaha supaya gue bisa hidup. Fokus on your purpose. Oke, ketika sudah menemukan purpose-nya, step berikutnya ketika membangun sebuah ide. Gue mau bisnis apa ya? Kan second phase-nya kan begitu kan? Ini bagi teman-teman yang mungkin benar-benar mau start new nih. Ide bisnisnya apa nih? Paling gampang, ya. Ingat teman-teman, ada masalah, ada uang. Shopping problem. Lihatlah, observasi, turun lapangan. Capain dengkul dikit, keliling aja di sekitar teman-teman. Kira-kira ada permasalahan apa yang bisa disolusikan? Menjadi sebuah produk untuk ditawarkan. Harapannya, ide itu adalah sebuah karya, ya kan? Karyanya itu memecahkan sebuah permasalahan menjadi sebuah solusi. Karya yang disebut solusi tersebut, begitu ya, masuk ke tahap berikutnya. Jualable apa enggak? Kalau nggak jualable ya, berarti itu hanya, misalkan contoh, gue pengen nanya aja. Kira-kira kalau misalkan gue mau campaign dalam satu malam seluruh penduduk bumi, tengah penduduk bumi dalam satu malam, tahu brand lu, apa yang akan lu lakukan? Sebagai apa nih? Campaigner. Dalam satu malam, tengah penduduk bumi aware akan brand lu. Nah, gimana? What will you do? Creating something kontroversial kali ya. Tengah penduduk bumi. Tengah tapi ya. Dalam satu malam. Nah, susah juga tuh untuk menjangkau satu Indonesia aja karena susah ya. Setengah penduduk bumi. Nih ya. Gak tahu. Ide ngaco ya. Ngaco aja deh. Ngaco ya. Gue ngepaint ya brand gue di bulan. Biar kelihatan satu bumi ya. Setengah bumi kan? Setengah bumi. Dalam satu malam. Oke. Betul aja. Oke. Tapi itu rasional apa enggak? Maybe not now. Iya. Betul kan? Mungkin bukan sekarang. Tapi that kind of crazy idea itu yang membuat solusi itu menjadi nyata. Gak apa-apa, tinggal nanti di breakdown aja. Oh, oke. Misalkan contoh si Elon Musk finally bisa. Bisa terbang. Iya kan? Iya. Terus kemudian di sana kita bisa chat. Ya udah, tengah penduduk bumi akan jadi yang namanya bulan itu akan jadi kayak Megatron gitu kan? Iya. Begitu. Nah, seperti itulah yang memang kadang-kadang nggak menjadi masuk akal ketika idenya terlalu tinggi juga. Solusinya itu harus yang tepat guna, kalau bisa diselesaikan sekarang, dikerjakan, dan juga tahap demi tahap makin lama makin gede. Itu yang dimaksud jual kok. Gitu. Jadi start with problem, kreativitinya dipakai supaya solusinya ada, terus belajar yang namanya aspek finansial, keuangan, supaya apa? Supaya ini semua itu bisa long term bekerja terus. Kadang-kadang banyak juga bisnis yang nggak bermodal terlalu besar. Ada yang bilang, gue nggak punya modal. Ya oke, just join tuh DSC, bikin modal. Cuman kembali lagi, nggak cuma itu, modal bukan salah satu. Itu ambil bagian besar, tapi itu bukan salah satu-satunya yang harus diperhatikan terus-terusan ya. Ada yang perlu dikembangkan lainnya. Apa tadi itu selain financial? Tadi bicara soal
idea creation dari problem, ketemu sama solusinya, idea creation jadi, ya kan? Jualable. Kedua, kita bicara soal bagaimana menjualnya. Pada waktu menjual tujuannya adalah untuk memvalidasi apakah ide tersebut itu fit to the customer, sesuai dengan target market yang kita mau gitu. Terus yang ketiga, sadari bahwa ada yang namanya keterbatasan. Jadi begitu tanya, oke, gue punya creation, ini buat siapa? Buat semua orang bisa. Karena duitnya pun juga nggak ada, teman-teman, gitu kan? Jadi di segmen, adalah target market yang sesuai. Gitu. Setelah target market yang sesuai, financial aspeknya juga di situ. Kalau perlu ya, seperti ini deh, kita bicara soal sehari-hari, sebulan gitu ya, pengeluaran gua apa aja, pemasukan gua apa saja, dicatat dengan baik. Itu dulu aja. Dengan pencatatan itu sendiri akan membuat teman-teman yakin, oh ternyata makin lama makin besar ya. Tapi kalau nggak dicatat terus gimana? Bulan lalu penjualannya oke apa enggak gitu kan? Gua nggak tahu, gua nggak nyatet. Dan catat. Biar itu dia yang bakal bisa jadi nanti efek domino ya, dari nggak kecatat itu nanti berbuntutnya panjang gitu. Karena kita jadi nggak tahu performance kita historicalnya seperti apa. Iya. Gitu. Jadi itu langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah, langkah-langkah itu dari sudut pandang DSC, penilaiannya kita juga sebut 3P. Sama dengan yang sebelumnya, beda lagi? Beda dong. Tetap 3P tapi beda akronim. Beda kondisi. Apa aja tuh? Diploma Challenge itu menilai dari paham, piawai, dan juga persona. Oke, paham, piawai, dan persona. Betul. Persona juga masuk ya? Persona. Oh wow. Karena ini penting. Oke. Kita bicara soal tadi. Paham itu bicara soal, Anda bisa menjelaskan, menarasikan dengan baik, kenapa saya bikin bisnis ini, why, gitu kan? And then, sangat piawai dalam mengelola strategi marketing, strategi keuangan, dan lain sebagainya, bahkan strategi untuk presentasi. Sangat piawai. Bisnisnya bagus, kayaknya, wah ini, kedepannya juga sangat brilliant idenya, karena permasalahan ini ternyata nggak ada atau belum dilihat oleh orang lain. Very brilliant. Persona, attitude, karakter, dari si pemilik bisnisnya itu menjadi jauh lebih penting. Teman-teman paham ya, guru terbaik kan YouTube, Google. Kondisi menurut saya ya, disclaimer, menurut saya guru terbaik adalah Google dan YouTube. Itu knowledge bisa dicari di sana semua. Just name the keyword. Piawai, teman-teman hanya perlu praktis latihan dan lain sebagainya. Tapi persona ini akan menentukan seberapa jauh teman-teman yang melangkah. Persona ini berangkat dari purpose teman-teman. Purpose-nya kuat apa enggak? Jadi saya sempat disebut purpose ya. Kalau purpose teman-teman kuat, saya cukup yakin bahwa personanya akan terlihat. Gitu. Ada tipikal orang ketika menghadapi sebuah permasalahan, they are willing to take all the blame. Kalau misalkan teman-teman ngelihat di YouTube channel kami di Diploma Sukses, di periode DC yang sebelumnya, kita kan bikin web series dan basically this is reality show. So teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman para challengers di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ada juga yang begitu ada masalah gitu ya, karena kita rekat kekeluargaan, udah satu tim gitu kan. Begitu tanya sama Dewan Komisioner kan ada Mas Helmi Yahya, ada Pak Suryanto, ada Pak Karina gitu ya. Siapa nih yang salah? Yang membuat tim ini gagal untuk menjawab tantangan misalnya. Banyak yang bilang, semua jawab saya semua. Dan that's not the character of the entrepreneur. Seorang entrepreneur yang baik harus belajar objektif. Ketika teman-teman objektif, teman-teman bisa membagi KPI masing-masing, accountability dari sebuah task gitu ya. Contoh di ruangan ini aja gitu, misalkan Mas yang datang di depan ini fokusnya adalah merekam, recording. Apapun yang kita ngobrolin di sini, misalkan contoh, ternyata si Mas lupa pencet record, dan hanya ada satu angle, gitu kan? Nah, ketika base program ditanyain, loh ini kenapa kok nggak ke-record? Dan it's easy to say, kita harus jujur, open mind, ternyata Mas ini lupa nyalain record. And it's okay. Karena kan tujuannya adalah untuk memperbaiki ke depannya. Daripada, ini salah saya sebagai program leader lupa ngecek dan sebagainya. Zaman sekarang jangan gitu juga gitu. Terlalu naif ya kalau begitu ya. Betul. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan terlihat. Apakah seseorang secara karakter
itu menjadi karakter yang dilihat oleh program Diplomat Success. Oke, those quality ya. Kind 3 of quality yang benar-benar kita lihat. Karena kenapa? Kita tidak melabel, oh kamu itu technopreneur, oh lu agripreneur atau lu entrepreneur yang lain ya. We don't label them. Karena kami percaya bahwa setiap industri, setiap kategori bisnis, setiap sektor itu punya tantangan, potensi pasar, ya, dan juga peluangnya masing-masing. Oke, kalau misal sudah mengerti Sobat Espos untuk apa nih yang perlu kita tanamkan ya, mentalitasnya, kemudian yang perlu dipersiapkan. Let's get technical ya. Coba kita berbicara masalah teknis nih, mungkin Sobat Espos ingin menjadi seorang challengers. Apa sih step-step yang harus dihadapi ketika once mereka register nih, jadi seorang challengers, kemudian apa aja yang akan dilalui selama masa menjadi challengers dalam Diplomat Success Challenge 2022? Oke, yang pertama, go to diplomatsuccess.com. Teman-teman punya waktu hanya sampai 19 September 2022. Mark the date ya, catat 19 September 2022. Beberapa hari lagi ya? Tinggal ya, we're running out of time. Betul. Hanya beberapa hari lagi Sobat Espos ya. Betul. 19 September itu maksimal, kalau misalkan biasanya juga setiap tahun juga ada tuh. Iya. 20 September tiba-tiba ada yang telepon COVID, ada yang tanya ke saya, Pak boleh nggak, mohon maaf, sorry, nggak bisa. udah panjang banget sih, dari bulan Juli. Dari kemarin kemana aja gitu ya. Oke, tapi kan baru tahunya ini ketemu nonton podcastnya di Espos gitu kan. Terus kemudian ya work it out. Kalau nggak ikut tahun depan. That's simple, udah. Jadi kita sangat strict untuk hal tersebut. 19 September sebelum 2359. Nah, 2359 gitu kan. Kalau misalkan 2359 atau 0001 udah nggak bisa. Udah di close langsung. Oke. Gitu kan? Just go to diplomatsuccess.com. Teman-teman run through ke sana. Oke. Yang kedua, follow @diplomatsuccess di Instagram kami. Itu all the information is there. Harus ngapa-ngapain udah tertulis di sana ya. Just submit dulu aja. Tapi yang penting, kenapa kalau ngajak submit in term of technical, just follow it. Very easy. Semua template dan lain sebagainya, teman-teman cuma tinggal ketik. Very easy. Gitu kan? Nah, tapi kalau teman-teman nggak siap, ini nggak usah submit. Oke, apa tuh yang akan menanti kalau nggak siapnya tuh? Jadi deg-degan jadinya nih. Iya kan? Kalau nggak siap, mending nggak usah submit. Kenapa? Nanti ketika berproses, nah itu begitu ya, berprosesnya. Ketika berproses, tadi saya sempat ngomong feedback terbaik itu biasanya pahit. Oke? Tahun ini coach kita ada Muhammad Jupaka, ada Tara Budiman, terus kemudian ada Tasya Rasya dan juga ada Tio, pemilik toko kopi buku. Ada 4 ya? 4. Tasya itu Director Run Business Indonesia. Terus kemudian Tara Budiman, dia mungkin Tara Budiman selama ini yang teman-teman tahu, dia an artist gitu kan. But actually he is a great businessman. Dia punya brand yang namanya Shining Bright yang usianya sudah 10 tahun. Brand clothing. Gitu. Jadi ini adalah kesempatan langka untuk bisa belajar sama Tara Budiman. Jupaka ini juga menarik banget. Kenapa? Biasanya orang korporat, orang yang dulunya jadi motoris, itu kan kayak merasa bahwa gue nggak mungkin bisa jadi seorang pengusaha. Ya udah, fokus ke corporate life aja nih, till the end of our journey sampai pensiun, gitu kan? Jupaka mematahkan pikiran itu, bahwa seorang corporate yang awalnya dari motoris, gitu ya, dia bisa mengelola 14 bisnis at the same time. Oh wow. Now. Ya, 14. Oke. Satu lagi tuh, siapa berarti? Udah 4 ya? Udah 4 ya? Udah 4. Oke. 4 yang akan menjadi coach atau mentor ya? Coach ya? Coach dari Sobat Espos yang nanti gabung di sana. Betul. Oke. Nah, kenapa saya bilang tadi, kalau nggak siap, nggak usah disubmit, karena as coach, gitu ya, ini kan akan melatih teman-teman, dan kedua, akan very honest untuk memberikan feedback. Nanti dulu, nggak apa-apa. Gitu kan. Karena buat apa juga di sugarcoat ngapain juga ya? Nggak ada yang berkembang ya. Kalau bagus bilang bagus, kalau ada yang kurang ya harus diomongkan sebelum mungkin kalau bisa. Karena waktunya pendek.
Terus yang kedua, setelah itu teman-teman cuma mau punya waktu 1 menit untuk menceritakan pada waktu national selection. Oke, berarti semacam pitching gitu ya? Yes. Oke. Got 1 minute. 1 menit untuk mengutarakan ide-ide tersebut ke depan coach tadi itu. Oke. Setelah itu nanti akan masuk ke fase inkubasi. Setelah masuk fase inkubasi teman-teman akan disiapin secara fundamental banget. Oke. Jadi even nggak dapat, ini kalau misalkan testimoni dari yang lain ya, even nggak dapat hibah modal usaha pun, sebenarnya bisnis mereka sudah berkembang tidak langsung. Karena dapat akses, dapat network, dapat teman-teman yang memang satu frekuensi gitu ya, bisa kolaborasi satu sama lain gitu ya. Sometimes ya itu, akhirnya sense of competition-nya jadi hilang. Iya ya. Oke. Karena memang memang sudah ekosistemnya memang dibangun untuk saling berkolaborasi lagi ya. Udah bukan lagi yang jatuh senggol-senggolan gitu, udah bukan zamannya lagi ya. Bukan. Karena fokusnya bagaimana bisa memberikan tantangan terbaik, menaklukkan tantangan terbaik dan juga bisa mendapatkan hibah modal usaha yang nggak perlu dibalikin duitnya, gitu. Jadi this is very fun yet challenging, makanya mentalnya harus kuat. Oke, 1 menit itu udah pitching nih, itu akan diambil berapa tim atau berapa idea dari challengers ini? Oke. Dari beberapa proposal yang masuk, tahap berikutnya adalah akan di-announce 1.000 yang akan diberikan kesempatan untuk vlog pitch. Oke. Setelah vlog pitch di national selection kita akan ambil 300. Ya. Oke. Dari 300 proposal tersebut akan di-curate sama teman-teman coach. Teman-teman coach punya privilege untuk ambil berapapun yang memang relevan sesuai dengan kriteria. Oh, jadi nggak ada batasan pasti dari tahun ke tahun ya? It's all up to coach dari 4 orang itu. Yang nanti sobat Espos dan calon challengers ini berarti memang kesempatannya tuh nggak bisa ditentukan ya? Ketat atau enggaknya ya tergantung dari coachnya itu juga. Sebenarnya tergantung dari challengers. Dari challengersnya malah ya. Ini mungkin kita ngobrol karena mungkin kita paham, betul nggak? Kita paham, terus yang kedua kita udah cukup piawai untuk biasa ngobrol gitu. Oke, tapi untuk ngomong sebuah bisnis dalam waktu 1 menit, walaupun bisnisnya bagus banget, kalau teman-teman nggak latihan, delivery-nya itu bakal kacau ya. Bisa blank loh. Blank, bener. In a big stage, di depan ada coach gitu kan, terus kemudian all the camera is there, mengintimidasi banget. Jadi deg-degan gitu, ngeblank. Ide-ide cemerlangnya itu tidak bisa disampaikan, nggak keluar. Nah, itu kan berarti kan mental, budgetnya mental bisa dibentuk dari apa? Ya dari latihan. Kadang-kadang banyak sekali yang merasa bahwa jago banget, gue udah biasa kok public speaking, gue udah biasa banget kok pitching, akhirnya menganggap remeh dan akhirnya blank beneran. Nah, menganggap remeh itu kan actually not good mentality kan? Iya. Nah itu, be prepared. Intinya sih, kenapa kok gue pengen ngomong kayak gini, supaya coachnya lebih menantang, supaya dia makin pusing. Iya. Itu kan makin lebih, that's a happy problem, right? Iya. Gitu. Oke, tapi kalau misal boleh dikira-kira dari tahun-tahun sebelumnya, berapaan sih kisaran yang bisa masuk ke inkubasi untuk selanjutnya diberi modal gitu? Oke. Untuk range-nya mungkin, kalau kira-kira? Basically teman-teman tinggal lihat ke Diplomat Success channel YouTube. Just watch it there. Oke? Tapi justru yang saya ingin bicara adalah tentang hibah modal usaha. Iya. Hibah modal usahanya. 2 miliar ini, cara baginya gimana? Pasti kan pertanyaan paling, bisa nggak nih dapat 2 miliar full? Gitu ya? Cuman diambil oleh 1 orang. Kalau teman-teman bener-bener brilliant banget ya, kita bisa. Oh, ada kesempatan itu ya? Iya. Oh, karena saya mikirnya 2 miliar dibagi rata sama jumlah dari challengersnya. No. Yes, that's why sejak 2015, we switch from ecosystem to ecosystem. Gini, kalau misalnya kita bicara soal kompetisi bisnis yang lain, oke, selalu ada juara 1, juara 2, juara 3, di konsorsium tidak ada. Oke, tetapi lebih kepada teman-teman minta modal usahanya berapa, yang di-approve berapa. Contoh, ada yang minta, let's say 500 juta. Oh, hanya di-approve 30% karena nggak make sense. Atau yang kedua, mintanya cuma 130 juta. Karena karakternya oke, bisnisnya very potential, di-carry sama Dewan Komisioner. Oke, gua kasih lu 3 kali lipat. Oh. Dari apa yang lu bisa minta. Jadi kayak begitu bisa ya? Bisa jadi kayak gitu. Agak bukan worthless ya, anggap aja ya.
Ya kembali lagi tergantung bagaimana teman-teman bisa memperhatikan hal tersebut dan juga bisa dekontras. Untuk bisa ke situ ya pasti ya benar-benar harus menguasai fundamental aspek yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Oke. Jadi memang jumlahnya tidak tentu Sobat Espos dan calon challengers kali ini. Tapi mungkin untuk sebagai pandangan juga ya, dari tahun-tahun sebelumnya, ada nggak sih kisah-kisah dari para challengers yang sudah masuk inkubasi, diberi hibah modal tersebut, usahanya sudah melalang buana, sudah terdevelop sekali, bahkan settle-nya sudah bisa kelihatan, wah luar biasa. Ya ingin diceritakan kepada Sobat Espos supaya ya terinspirasi untuk bisa menjadi seperti itu. Oke. Kita bicara soal Zen. Oke. Saya bukan kembali lagi, kami itu fokus ke karakter. Karena kami percaya bahwa limit dari sudut pandang nominal itu bukan kriteria kan. Udah dapat berapa lo? Misalkan kalau udah dapat $1 juta US, $10 juta US. Ya, tolong ukurnya bukan berapa pencapaian uangnya, tapi seberapa karakter ini orang bisa mempengaruhi orang. Oke. Tahun ini ya, ada 6 orang fasilitator. 6 orang fasilitator ini itu adalah dari diplomat Ansur Network. Oke. Ada Gazan brandnya Zanana Chips. Mungkin kalau misalkan teman-teman pergi ke like Hypermart atau toko oleh-oleh gitu ya, almost seluruh Indonesia sudah ada chips pisang warnanya kuning, the first namanya Zanana brand. Itu mau business really growing. Tapi saya bukan meng-highlight dari sudut pandang bisnis ya. Produk enak, Bali pun juga ada gitu misalkan. Oke, tapi saya nggak meng-highlight bisnisnya. Bisnis itu bisa menjadi growth luar biasa karena karakter dari Gazan yang luar biasa. Oke, Gazan tidak punya privilege. Meskipun dia S3. SD, SMP, SMA. Sempat tadi mikir Sobat Espos saya S3 tapi banting setirnya menjadi usaha ya. SD, SMP, SMA. Oke. Ceritanya nanti teman-teman juga bisa lihat ya. Awalnya dia tuh pengen jadi model karena memang looks good. And looks actually is a gift from God. Dan itu adalah modal bagi teman-teman. Misalkan gitu ya. Tapi kembali lagi, waktu itu pengen jadi artis aja ya atau jadi model ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa dia mau ketemu sama tantenya, terus tantenya bilang, cobalah, yuk baca buku ini supaya lo bisa jadi pengusaha. Sampai detik ini prinsipnya dia adalah bisnis itu berkah. Bagaimana melalui bisnisnya dia bisa mengkontribusikan balik kepada orang-orang yang mungkin nggak seperti dia. So, bisnis itu bicara soal keberkahan. Very spiritual, yes, gitu kan. Tapi that's his purpose. Ada lagi Arlene punya bisnis yang namanya Picnic Naturals. Itu pada her purpose actually ini sosok womenpreneur yang mungkin banyak yang kerasa lah ya. Dia punya anak asma. Sebagai seorang ibu, gitu ya, pasti akan searching apapun produk supaya anaknya bisa. And then finally dia create the product itself dan ditentang sama keluarga. Ada tentangan ya. Seorang ibu, wanita rumah tangga, perempuan rumah tangga, ibu rumah tangga, ditentang. Ngapain sih kok bikin bisnis apa segala macam? Tapi karena this product works for kids, kenapa kok nggak berbagi produk ini untuk ibu-ibu yang lain yang punya masalah? Itu her purpose. Jadi bicara tentang yang namanya entrepreneurship, gak ada bicara soal bisnis harus berkah. Arlene bicara soal this is for my family. Ada lagi Raja itu dari Bund University, jadi profesor di Jerman dan go back to Indonesia. Purpose dia cuma satu, dengan semua penelitian gue, semua education yang gue punya itu, masa gue nggak bisa kontribusi lebih buat Indonesia. Karena dia bikin drone untuk memetakan. Itu udah berapa tahun yang lalu ya? 2014. Kalau Kalau sekarang drone udah biasa ya. Iya. Tapi 2014
He's one of the pioneer yang bisa bikin drone. Tapi drone itu nggak dijual. Tapi drone itu adalah untuk memetakan desa adat, memetakan rawa. Desa adat itu kan kadang-kadang kalau misalkan salah dikit terus perang. Iya. Oke, bikin sekolah pilot drone, certified pilot drone. Yang at that time bahkan orang nggak kepikir. Oke, Raja bilang bahwa education itu nothing kalau misalkan tidak ada practical way untuk bisa merubah hidup dari seseorang. Ada lagi Fania, pijak bumi. Kita bicara soal sepatu eco-friendly. Jejak karbon itu sekarang menjadi isu yang menarik untuk didiskusikan meskipun banyak yang mungkin belum ke sana. Tapi sooner or later, apalagi kita bicara soal Pertalite, teman-teman sekarang sudah harganya naik kan? Ya. Oke, dan salah satu produk fossil, energi fossil gitu kan. Kita bicara soal sampah limbah sepatu. Bayangkan kalau misalkan satu orang mengganti sepatu ya tahun sekali. Sedangkan yang namanya sepatu ini agak susah untuk diurai whatever. Iya, For our planet beberapa tahun ke depan. Oke. Ada juga Rengkuh bikin yang namanya pelepah namanya itu. Pelepah itu fokusnya adalah ini gini. Ini salah satu pengalaman gue ya. Buka kemasan yang jepret, tiba-tiba jepretannya kemakan. Oke. Itu nggak tahu deh. Aduh, semoga nggak ada yang pengalaman juga gitu ya. Sorry ya. Oke. Terus kemudian ada teknologi yang namanya styrofoam, betul kan? Iya. Atau teknologi yang lebih penting, mending dikaretin deh Pak. Mau ngambil, jangan cepet deh. Gitu kan? Terus kemudian ada yang namanya styrofoam. Nah, pelepah itu sebenarnya adalah satu solusi membuat dari yang namanya pelepah gedaunan, pelepah pisang dan sebagainya, gitu kan? Dengan teknologi yang dia bangun, akhirnya jadi sebuah packaging. Actually, it's totally organic. Mau orang dari pelepah daun macam-macam dibentuk dan nanti jadi packaging. Oke. Nggak auto urai kan sebenarnya kan? Gitu. Jadi ini cerita-cerita yang sangat menurut kami ya, purpose-nya clear dalam membuat sebuah bisnis. Akhirnya sehingga ketika purpose-nya clear, idenya pun juga brilliant. Dari ide yang brilliant tersebut, oke, harapan bisa memberikan impact yang lebih besar. Impact secara ekonomi pasti ada, dan tantangannya luar biasa. Tetapi impact terhadap masyarakat bagaimana? Satu, yang benar-benar scratch dari nol, belum berjalan ketika masuk di pemerintah sekali. Benar-benar idea. Itu aplikasi namanya Hear Me. Hear Me, mendengarkan gitu ya. 2019 anak ITB masih 20 years old, ada belum lulus. Oke, dia punya ide untuk merubah atau membuat sebuah aplikasi bagi teman-teman tuli. Oke, untuk merubah sign language menjadi sebuah tulisan. Even prototype waktu itu belum. But what we believe, gitu ya, all the coach believe bahwa aplikasi ini akan menjadi solusi buat teman-teman. Nah, 2019 dia mendapatkan hibah dari kita untuk bikin prototype. 2020 bulan Maret pandemi April. Bayangkan teman-teman tuh yang selama ini juga dibantu oleh pembaca gerak bibir, semua ditutup sama yang namanya masker. Lip reading udah nggak bisa ya. Maskernya udah ketutup. Komunikasi yang biasa digunakan udah terblok ya. That application got the momentum. Karena sekarang ada di MRT dan sebagainya. So like there is a lot of thing yang sebenarnya ya ada momentumnya masing-masing. Tapi selama teman-teman tahu problem, over the solution, terus kemudian secara financial juga make sense, join ke kita. Karena believe me deh, di Bawah Fashion itu safe house buat teman-teman untuk explore all kind of idea, dan we will give the support system supaya make it happen. Karena idea pun kita juga yang benar-benar belum ini ya, yang masih istilahnya raw ya,
Tapi kalau ada potensinya, purpose-nya clear, purpose-nya clear, solusinya clear, dan will accelerate that. Bisa dipercepat. Oke, tapi tadi kan untuk ide-ide saja tuh bisa. Tapi di sini berarti memang memfasilitasi dari teman-teman yang sudah punya usaha dan yang baru ingin memulai ya berarti. Bukan hanya dari kalangan yang sudah jalan usaha ya. Oke. Berarti sekelas istilahnya tadi yang belum lulus kuliah pun punya sebuah ide, problem yang jelas ingin menjadi concern, solusi dan lain sebagainya, bisa langsung gabung menjadi challengers di Diplomat Success Challenge Sobat Espos. Wow. You should try it, Kip. Wah. Gue datang dia nih sekarang. Waduh. Ini coba kita lihat beberapa waktu ke depan ya. Apakah bisa beneran saya ini menaklukkan Diplomat Success Challenge ini. Tapi di sini kan menjadi sebuah pertanyaan sendiri juga. Kalau dengan banyaknya submitters, dengan coach-coach yang istilahnya juga punya tantangan masing-masing, credibility masing-masing, dengan hibahan modal yang bisa dibilang luar biasa, yang bisa diperebutkan bukan bagi rata ya, tapi based untuk kalau proposal jelas bisa dikasih lebih. Kalau dari Mas Hendrik ini, tips untuk Sobat Espos, calon challengers ini untuk bisa get that back ya, mendapatkan kesempatan tersebut, belajar dari sebelum-sebelumnya, apa sih bisa diceritakan? Berani aja untuk bikin gebrakan. That's our tagline actually. Berani bikin gebrakan gitu kan. Berani bikin gebrakan. Berani bikin gebrakan. Start dari keberanian dulu. Oke. Nggak ada. Kalau udah berani ya jangan takut-takut. Ya, kadang kalau melihat tadi ceritanya kan overwhelming ya. Mungkin aduh ini terlalu banyak apa, coachnya gimana. Tapi berani dulu yang penting ya. Yang penting berani dulu. Ya karena gitu, that's the quality, founder quality yang kita cari. Ya, kalau misalkan saya ngomong yang gampang-gampang aja dan kita nggak akan mendapatkan quality founder yang baik kan. Tapi bagi teman-teman yang sudah melihat obrolan dengan semua tantangannya, terus nggak ambil tantangannya sekarang, ya itu oke. Latihan dulu aja nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau sudah, oke, this is the moment, yuk take the chance. Berani aja dulu untuk bikin gebrakan. Oke, sudah berani bikin gebrakan, kemudian memutuskan berani untuk daftar dari Diplomat Success Challenge, sudah mencapai tahapan-tahapan tadi ya. Untuk tahap pertama tadi deh, itu dilakukan di Jakarta atau harus berangkat kemana begitu? Just follow the website, bisa dipilih di sana. Mau audisi di mana? Oh, ada spot-spot audisi tersebar ya? Ya. Oke. Itu bisa dipilih audisinya mau di mana, gitu kan? Ya kembali lagi. It's part of your journey. Kalau misalkan ini anggap apa ya, kompetisi, kembali lagi, kompetisi itu memang harus ada supaya kita tahu kelemahan kita. Oke? Ketika teman-teman nggak berani untuk tahu dan merasa bahwa oh ya kembali dulu ada jargon kan, kecap gue nomor 1. Iya. Dan gue yakin teman-teman zaman sekarang nggak ngerti itu tuh. Atau masih ya? Masih relate kan? Mungkin ada beberapa yang mungkin ada beberapa yang masih relate ya. Oke. Nah, tapi disitulah kadang-kadang kita merasa diri kita terlalu hebat, terlalu ideal. Bukan idealis ya. Idealis penting. Tapi kita merasa bahwa produk kita yang terbaik. Cek aja di Diplomat Success Challenge. Siapa tahu teman-teman ide teman-teman atau bisa teman-teman yang terbaik, atau justru bisa belajar, oh ternyata ada yang lebih baik. Dan ketemu di sana, belajar bareng. Kolaborasi lah. Iya. Karena kembali lagi tadi yang saya sampaikan, yang paling priceless itu sebenarnya bukan hibah modal saya, tapi access and support. That's almost everything. Terus yang kedua, ini adalah once in a lifetime experience. Oke, buat teman-teman, pengalaman sekali seumur hidup. Ketika kamu sudah mendapatkan hibah modal usaha dari Diplomat Success Challenge, lo nggak bakal ikut kompetisi di Diplomat Success Challenge lagi. Karena the real battlefield itu bukan di Diplomat Success Challenge ya, tapi ketika once sudah menyelesaikan dari masa inkubasinya, usahanya udah berdiri, disitulah tantangan sebenarnya. That's the real battlefield. Oke. Lo harus sprint yard marathon at the same time. Lari kenceng, tapi marathon at the same time. Wow. That's the real battlefield. That's why kita harus menyiapkan itu. Karena contoh nih, kalau sudah dapat hibah 2 miliar in total gitu, misalkan ada satu orang yang benar-benar wow gitu ya. Oke, terus habis gitu
Duitnya dikasih semua secara langsung nggak? Unfortunately enggak. Oke. No. Karena kita juga memberikan pendampingan selama 2 tahun untuk benerin fundamentalnya teman-teman. Oke. Berapa waktu lama dari menjadi diputuskan bagian dari Diploma Success Challenge sampai dengan bisa menelurkan punya usaha itu sendiri? How long does it take? Gini, kalau contoh ya kemarin sih ya, November dan April udah launching. Duitnya udah keluar juga. Karena kebutuhannya ada. Yang bicara soal diri ya. Jadi pace itu tergantung dari teman-teman. Oh, jadi bukan ada timeline yang ditentukan dari template dari Diploma Success Challenge ya? Benar-benar kita hanya mempersiapkan yang namanya mentor. Jadi ada post mentoring program for 2 years. Teman-teman nggak perlu bayar. Untuk itu, karena it's provided from Diploma Success Challenge, mentor itu tujuannya adalah untuk memberikan gambaran ragu-ragu. Di kanan ada jurang lo ya, lo mau lompat, hati-hati. Itu kan fungsi dari mentor. Bukan kadang-kadang ketika saya di posisi mentor gitu misalnya contoh ya, teman-teman saya, mentor itu bukan solusi dari semua masalah. Jadi apa-apa, Pak, ini kayak gini-gini solusinya apa ya? Lo yang mikir lah. Mentor itu bukan solusi dari semua masalah. Tapi mentor akan memfasilitasi teman-teman untuk mendivine masalah itu apa. Kalau teman-teman sudah tahu masalahnya, itu jadi sudah bukan masalah lagi. Bener gak? Lu udah tahu, problemnya adalah ternyata sepatu gua bolong. It's not a problem. Tinggal ditambal aja. Fokus ke solusinya. Kadang-kadang terlalu fokus kepada masalah, problem, butuh yang namanya creation, creativity, supaya solusinya ada. Ketika teman-teman ada masalah ini, solusinya sudah semua. Begini. Nah, tuh, enggak juga ya. Jadi mentor itu ya memperlihatkan, sometimes membuat mereka bisa mendefine sendiri apa yang harus dilakukan kalau problem itu datang. Sometimes ada juga yang problemnya lebih kompleks lagi gitu kan. But it's okay, karena kan ada yang sometimes butuh akses untuk digunakan. We are going to support it. Jadi apa yang membuat tahun ini tuh akan berbeda dari sebelum-sebelumnya, yang istimewa dari Diploma Success Challenge 2022 ini? Intinya gini, ajakan ini sebenarnya untuk mewujudkan visi bisnis teman-teman. Jadi Diploma Success Challenge tahun ini itu akan membawa teman-teman untuk melihat sebenarnya visinya teman-teman itu seperti apa. Tadi kalau misalkan bicara soal contoh, si Kawu Bumi yang sudah 1.400 tahun, bagi teman-teman di Jepang, sebuah perusahaan yang namanya short term plan itu kira-kira berapa tahun? Perencanaan singkat jangka pendek itu biasanya berapa tahun? Kalau mungkin 5 tahun. Bagi mereka itu 50 tahun. Dan short term ya. Itu ada 50 tahun. Di US corporate itu ada 25 tahun. That's the short term plan. So goalnya adalah bagaimana dalam waktu 50 tahun perusahaan gue masih ada. Nah, itu bisa tercapai kalau misalkan visinya jelas. Nah, oleh karena itu ajakannya sebenarnya di tahun 2022 ini adalah bagaimana teman-teman itu punya mindset untuk bisa membuat sebuah jenama, sebuah brand lokal, jenama lokal. Itu long last for more than 50 years supaya Indonesia itu makin punya banyak, perusahaan-perusahaan yang besar. Jangan bawa bisnis teman-teman kalau misalkan contoh kayak gini. My plan itu adalah kita akan bikin ini, setelah itu fundraising, setelah itu 3 tahun berikutnya saya pengen exit. You're not belong to the company. Karena kita ingin membentuk pengusaha-pengusaha yang tangguh, yang bisa menelurkan legacy bagi generasi kita berikut. Bukan hanya satu kali buka, ada gempuran sedikit langsung closing. Atau kebalik. Dibuka memang tujuannya adalah untuk bikin sebesar-besarnya, terus itu perusahaannya dijual. One hit wonder ya istilahnya ya. Betul ya. Kita pengen founder-founder yang punya untuk bisa mewujudkan visi bisnisnya, bisnis itu besar. Bisa kita benar-benar pengen ngajak seperti itu. Dari generasi ke generasi. Luar biasa. Mas Edric Chandra, program inisiator Diploma Success Challenge 2022. Terima kasih sekali. Thank you so much. Thank you juga buat expose yang sudah
menyaksikan dari awal sampai akhir ini. Semoga ya dengan ada obrolan berdialog bersama dengan program inisiatornya bisa memotivasi Sobat Espos dan menjadi calon-calon dari Challengers Diplomat Success Challenge. Ingat, terakhir tanggal berapa Mas Hendrik? 19 September 2359. 19 September. Jadi tinggal beberapa hari lagi diupayakan bisa daftar Sobat Espos ya. Dan kita nantikan Anda menjadi Challengers Diplomat Success Challenge 2022. Saya Algi Fari dan juga Mas Hendrik Chandra undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Diplomat Success Challenge 2022. Wujudkan visi bisnismu. Raih total modal usaha 2 miliar. Submit ke diplomatsukses.com sebelum 19 September 2022.